Hai dua tuan. Masuklah ke sini. Kalian sudah bekerja keras, selamat datang. Hai Kak Chow, tolong cepat kemari. Rumahku berhantu. Mereka bercerita hantu di siang bolong. Kalau kau benar-benar datang dan melihat, kau akan tahu. Sel aing kita berdua. Dan gadis yang datang ke rumahku untuk mencarimu terakhir kali. Tak ada orang lain yang pernah ke rumahku. Kak Chow lihat. Dindingnya sudah dicat ulang. Sofa dan meja semuanya sudah diganti. Kak Chow bahkan meninggalkan catatan di sana. Lihat. Tak peduli seberapa besar atau kecil sebuah rumah, jika hanya kau sendirian tinggal di sana selama sehari, itu adalah rumahmu. Nyaman dipandang jika sudah kau bersihkan. Hari yang indah akan dimulai dari rumah yang rapi. Baiklah, agar kau tidak lupa membayar tagihan listrik lagi. Tiba-tiba listrik di rumah bisa mati. Sayangku, aku membuatkanmu lilin. Semoga bisa membawa cahaya untukmu saat kau menghadapi kegelapan. Xiao Li, kapan masa sewa rumahmu habis? Rumahku akan berakhir bulan depan. Dan aku sedang mempersiapkan perpanjangan kontraknya. Aku akan menyewakan tempat untukmu. Aku menyewa rumah ini dan kamu yang menyewanya. Nah, kenapa? Mengapa kau berkata begitu? Siapa yang mendekorasi rumah ini? Apa menurutmu cocok bagimu setelah menjadi seperti ini? Aku mengerti. Rumah ini didekorasi oleh gadis yang datang mencarimu. Kak Chow, jujur saja. Gadis itu sangat mampu. Tidak heran kamu sangat memperhatikannya. Hahaha. Kak Chow, ini draft yang diselesaikan oleh Departemen Seni. Tolong lihat baiklah. Taruh di sana, aku akan melihatnya nanti. Baiklah, kembali. Kembali malam ini. Pesan tempat untukku. Pesan 100 mawar dan kue. Dan pesankan 2 pemain biola untukku. Kenapa? Kau membuatnya begitu mewah. APA ini mewah. APA, ini tidak mewah? Bukankah ini cara yang Terlalu seharusnya untuk mengejar berlebihan. perempuan? Tidak perlu seperti ini. Lihat. Kau tahu kenapa kau tidak bisa mengejar perempuan? Kau tidak bisa menangkap serigala tanpa mengambil risiko. Tidak perlu seperti ini. Oh, kau belajar dariku malam ini. Pergi. Dan sebuklah. Oke, hei, jadilah cerdas malam ini. Dan ikuti instruksiku. Oke, ayo pergi aku.
memilihnya khusus untukmu. Ini sangat mewah dan bahkan memesan. Tempat ini, awalnya tidak banyak orang yang datang makan, aku hanya akan memanfaatkan suasana ini untuk memberitahumu sesuatu yang penting. Aku juga punya sesuatu untuk memberitahumu hari ini. Benar? Kalau begitu wanita duluan, jangan-jangan kau tidak akan punya mood untuk memberitahuku setelah aku memberitahumu. Pacarku akan kembali. Apa? Bukan Ma Shengnan nama yang kau berikan padanya? Maksudmu, kita akan memainkan permainan ini hari ini? Selesai. Aku membuat kesepakatan dengannya bahwa kita berdua harus bersama. Bukan ini yang kau inginkan? Ketika kebahagiaan tiba-tiba mengetuk pintu, aku benar-benar bingung. Jangan berpikir terlalu banyak. Kau hanya perlu membuka pintu. Hai Chao. Terima kasih telah membuat permainan ini untukku selama ini. Aku sangat senang bahwa kau memberikan kebahagiaan padaku. Jika bukan karena kau, aku tidak tahu bagaimana aku akan menghabiskan waktu ini. Jangan berterima kasih padaku. Aku juga seorang pemain. Aku bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Tapi sekarang permainan sudah selesai, dan aku akan kembali ke hidupku sendiri. Sebenarnya kamu bisa menganggapnya sebagai sebuah permainan. Keluar dan simpan, kamu bisa memanggilnya kapan saja kamu ingin bermain. Data permainannya sama. Permainan ini terlalu panjang. Kita tidak bisa menyelesaikannya bersama. Apakah kamu ingin tahu bagaimana akhir dari permainan ini? Bukankah sudah selesai sekarang? Maka aku hanya bisa menghapusnya, karena di duniaku, ini seharusnya adalah permainan yang dimainkan oleh dua orang. Hapus saja. Baiklah, aku tahu trik psikologi. Itu bisa menghapus ingatan apapun yang ingin kamu hapus. Bisakah kamu melakukannya? Jika aku bisa, ingatan apa yang ingin kamu hapus? Aku benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaanmu sekarang ini. Sedikit merepotkan. Hei, bukankah kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada. Tidak apa-apa, tidak mengatakannya. Kenapa kamu seperti ini? Kamu memulai sesuatu, dan kemudian, kamu tidak mengatakan apa-apa, kita tidak perlu membicarakan. Ini biarkan aku memesan sesuatu untuk dimakan. Hei, jangan pesan. Aku juga tidak lapar, dan aku ada hal lain yang harus dilakukan nanti. Aku bahkan tidak akan makan. Bagaimana kalau begini? Aku akan bersulang untukmu, untuk berterima kasih atas kebersamaanmu selama ini. Pergi. Aku masih tidak berani mengambilnya. Berhenti.
Semakin aku berusaha, semakin aku tidak bisa melepaskan. Itu pusaran di dadaku ini. Aku melihat gadis itu. Kamu dan dia saling berpelukan di pinggir jalan. Sulit untuk melepaskannya, aku melihat semuanya. Siapa dia? Kamu tidak mengenalnya. Jadi bagaimana aku bisa mengenalnya? Kami, Hanya teman biasa. Tidak ada yang spesial. tentang dia aku juga teman biasa-biasa saja kamu. Maukah kamu minum untuk melupakan kesedihan karena perpisahanku? Rasa ingin tahu kamu malam ini sedikit tidak pantas. Aku benar-benar tidak punya mood untuk menceritakan sebuah Kamu kisah. telah membangkitkan rasa ingin tahuku, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Aku hanya bertemu seorang gadis secara kebetulan, dan merasa dia sangat menarik. Setelah beberapa kali berinteraksi, aku merasa itu tidak cocok, jadi aku melepasnya. Gadis seperti apa ini? Anak kecil tidak punya waktu untuk memahami begitu banyak. Sudah berapa lama kalian saling mengenal? Kalian sudah bertemu beberapa kali. Kan? Kamu akan mengingatnya. Setelah bertemu beberapa kali. Apa yang membuatmu terkesan? Hanya ada beberapa alasan yang bisa membuat seorang pria terkesan. Cantik, lucu, lembut, dermawan, dan perhatian. Dia memiliki semua itu. Tapi tidak semuanya. Kekasih impian yang disebut-sebut seharusnya seperti logika ini. Membosankan jika dilihat terlalu jelas. Lalu, tidak ada investasi sekali jadi dalam cinta. Apakah kamu berencana untuk berinvestasi? Tidak ada yang berani mengambil tawaranku. Aku berani. Aku tahu siapa diriku. Jadi aku tidak akan menyakitimu. Tampaknya pria masih sangat jatuh cinta pada gadis yang tidak mereka ketahui detailnya. Setelah terlalu akrab satu sama lain, tidak ada kesempatan lagi. Aku serius. Kamu bilang padaku kamu. Jika aku tersesat, bukankah itu berarti aku menyia-nyiakan masa mudamu? Jangan khawatirkan aku. Kita saling mengenal dengan baik. Aku tahu pria seperti apa yang cocok untukmu. Pelayan, berikan dia bir, oke? Kita sudah membuat begitu banyak hidangan lezat. Silahkan makan lebih banyak. Mama, bisakah aku minta bantuanmu? Jangan tanya aku apa yang bisa Mama lakukan. Mama selalu jadi penghalang. Bisa-bisanya kamu bilang begitu? Kamu harus melakukannya sendiri, tidak ada gunanya. Siapapun yang datang. Apa ini? Kalau kamu setuju, aku akan memberitahumu. Kamu melakukan ini lagi. Oh, saat aku melihat dua matamu yang besar menatapku. Aku tidak tahu. Apa yang harus dilakukan? Katakan saja, aku akan setuju dengan apapun yang kamu. Minta sia, oke. Maaf, jalannya terlalu macet. Tunggu lama.
Apa hadiahnya? Buka dan lihat. Aku akan melihatnya. Nanti aku ke kamar mandi dulu. Aku sudah membaca terlalu lama. Silicon Dan Tunggu Camo. Kamu tunggu aku, Wem. Halo Mama. Angkat telepon. Dan segera kembali. Pada saat itu, aku memikirkanmu setiap hari, ketika aku tidak bisa memahami apa yang terjadi di antara kita. Aku mengambil Kudishir Haridan. Pergi ke Taman Yellowstone, Untuck, hiking Dan Berkema. Pada malam ketiga, tebak apa yang aku temukan? Meteorit apa? Sebuah meteorit. Tebak apa yang aku pikirkan saat melihat meteorit itu. Ketika kita di tahun kedua pergi SMA, piknik musim semi, dan aku menonton meteor. Bersamamu apa? Yang kamu katakan? Pada saat itu kamu membohongiku dan berkata bahwa, kalau aku berjalan ke arah jatuhnya meteor, aku bisa menemukan pecahan meteor itu. Aku benar-benar percaya. Tentu saja kamu harus percaya. Kalau aku tidak mengatakan itu, dengan begitu banyak anak laki-laki yang mengelilingimu saat itu, apakah aku punya kesempatan untuk berdua denganmu? Kenapa kamu bisa begitu jahat? Aku berjalan sepanjang hari dan malam dan kakiku hampir patah. Aku bertanya padamu, apakah kamu melihat meteor itu? Apakah kamu? Apakah kamu? Itu indah, kan? Jadi pikirkan baik-baik. Hidup seseorang seperti meteor yang melintas. Enggak perlu terlalu dipikirin. Kamu cuma perlu pegang hal-hal indah yang ada di depanmu. Dan siaoke kamu adalah hal paling indah buatku. Enggak percaya ya? Tapi asyik banget bisa sama kamu kayak gini. Memeluk dan menciummu. Oh kayak gini aku. Harus berterima kasih sama meteor ini. Aku ukir nama aku dan kamu di sini. Serius buka dan lihat. Kayaknya nggak ada di tasmu. Cari lagi deh. Benar-benar nggak ketemu. Coba lihat di mana kamu taruh. Mungkin jatuh ke wastafel. Waktu ke kamar mandi tadi. Aku bukan aku. Kamu taruh meteor yang aku kasih di situ bukan aku. Waktu itu nggak ada tempat buat naruh jadi. Aku taruh di situ dulu. Aku buru-buru nyari jadi kamu mungkin lupa. Aku nggak sengaja. Enggak apa-apa. Marah ya? Enggak udah lama enggak ketemu. Kenapa aku marah? Aku enggak. Marah si bos mau balik ke bandara. Semuanya. Oke? Halo Mama Care. Kita di sini. Di mana kamu? Aku kehilangan sesuatu di bandara. Dan kita lagi nyari. Apa yang aku hilang? Lagi nyari apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku sebentar lagi balik. Oke udah berhenti nyari ayo. Pulang semua keluarga udah nunggu. Udah nggak usah nyari lagi. Kamu ke sana. Aku ke sini. Aku dengar dari Xiao Chen. Kalau Xiao Ke udah dari kecil punya kebiasaan buruk suka kehilangan barang. Dan sampai sekarang belum berubah. Oh itu karena bapaknya. Yang ceroboh. Tapi menurut saya itu lebih baik untuk lebih bebas cemas. Jika Anda royal Anda tidak akan lelah di masa mendatang. Sebaliknya itu akan sangat menjengkelkan. Harus segar bagaimana dengan ini? Yu Chen's mother. Jika dia benar-benar sampai di masa mendatang, Anda dapat perawatan pria dengan baik untuk saya. Oh kamu sebagai ibu. Mengatakan Anda murah hati bagaimana? Bisa saya mempunyai saraf untuk merawatnya? Jangan marah, gak berarti bos jika tidak berfungsi ayo pilih yang lain lagi nanti. Apakah bisa sama? Artinya berbeda. Tapi apa yang harus saya lakukan jika saya benar-benar tidak bisa menemukannya? Jangan, jadilah marah.
Lagi pula Anda berikan semuanya kepada saya. Jadi pertimbangkan saya menerimanya, oke? Jangan mencari ini, hanya sebuah batu. Kan ya? Eo. Rumah semua orang dalam keluarga menanti. Sepertinya. Yang kali ini kami kembali. Sebaiknya pastikan kedua anak mendapatkan sertifikat terlebih dahulu. Katanya kedepannya ya kita dapat mengajukan permohonan visa atau kunjungi saudara. Hei, ini lebih nyaman. Xiao Ke, dapat kartu hijau. Setelah tinggal di luar negeri untuk 1 atau 2 tahun. Hai, maksud Anda untuk kami pergi ke Amerika Serikat. Kan ya? Makin banyak saya dengar, makin membingungkan yang saya dapatkan. Hai, apa yang Anda katakan bahwa Lu Chen ingin mengembalikan ke Tiongkok? Cit ke dia. Katakan bahwa dia akan menyerah semuanya untuk Erdan. Kembali ke Tiongkok untuk menyelesaikannya dan mengembangkan? Mengapa tidak sekarang? Sekarang adalah apa? Saya bilang hei seperti. Untuk Xiao Ke. Jangan biarkan dia bekerja untuk orang lain. Biarkan dia pergi ke Amerika Serikat untuk belajar untuk seorang master atau dokteran. Apakah tidak ada potensi pengembangan lebih di Tiongkok daripada di Tiongkok? Kan ya? Mengerti. Dan saya melihat itu. Kamu sedang menyiapkan Hongmen Banquet hari ini. Kamu hanya ingin Xiao Ke kami. Dan Li Chen kamu untuk mendapatkan sertifikat dulu. Dan kemudian dia kembali dan berkata bahwa ini dan itu tidak baik di Cina dan dia tidak bisa beradaptasi, jadi dia pergi. Kemudian kamu membawa Xiao Ke kami pergi. Bukan begitu maksudmu? Mendengar kamu berkata begitu. Sepertinya kami melakukan penipuan pernikahan. Si Lola anak saya akan menjadi bujanggan seumur hidup. Kecuali Deng Xiaoguo kamu. Anak saya tidak akan pernah menemukan istri benar? Ya Tuhan. Mengapa kamu masih begitu cemas? Ini sangat buruk. Siapa bilang keluarga kamu tidak bisa menemukan satu? Haha, kamu sangat pandai menemukan satu kamu. Mendapatkan green card di Amerika Serikat. Dan memiliki karir yang begitu luar biasa. Berapa banyak gadis di Cina yang bermimpi pergi ke luar negeri? Mereka sangat ingin benar? Tentu saja tidak mungkin KR kami tidak menemukan satu, sangat mudah menemukan satu. Jika bukan karena penundaan 6 tahun ini. Dia sudah lama menikah. Mungkin saya sudah melihat generasi berikutnya. Mobil. 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 Mengapa kamu kembali? Oh. Saya menemukan bahwa kamu adalah yang paling pintar dan licik di keluarga kami. Kamu tahu bahwa perjalanan ini tidak baik. Jadi kamu bersembunyi. Lihat apa yang kamu katakan. Bukankah saya menelepon kamu untuk memberitahu bahwa saya memiliki operasi besar hari ini, dan saya tidak bisa pergi? Kamu semua sibuk. Dan saya adalah yang menganggur. Jadi kamu mengirim saya ke medan perang. Apa pendapat kamu tentang pembicaraan itu? Saya bahkan belum makan. Pembohong, pembohong, pembohong. Keluarga mereka penuh dengan pembohong. Bagaimana mungkin? Bukan seperti yang mereka katakan sama sekali. Apa yang Lu Chen kembali? Karena dia ingin Xiao Ke menikah dan kemudian membawanya ke Amerika Serikat. Kamu tahu, itulah yang mereka rencanakan untuk dilakukan. Mari kita buat nasi. Sebuah fakta yang sudah terjadi. Xiao Ke tidak memberitahu kita bahwa Lu Chen mengundurkan diri dari semua pekerjaannya di Amerika Serikat. Kali ini kembali untuk berkembang dengan Xiao Ke di Tiongkok. Bagaimana kamu bisa mengubahnya? Ingin berubah seharusnya kamu mengatakannya lebih awal. Jika kamu mengatakannya lebih awal, bisakah kita pergi? Itu saja aku tidak ingin. Pergi itu karena Xiao Ke memohon padaku, kamu tahu. Untuk pergi dan menemuinya. Aku pikir sudah 6 tahun. Gone? Bagaimanapun karena ini kasusnya kamu. Kembali dengan ketulusan. Mari kita temui dia, kan? Dia mengundurkan diri untuk kita. Tidak peduli apapun. Mari kita duduk dan berdiskusi dengan baik. Tampaknya tidak ada yang seperti itu. Ya Tuhan, ini konyol. Apa sikap Xiao Ke? Apa sikapnya? Pasti marah, dia sangat marah. Sampai masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Aku berkata, kamu harus mendengarkan pendapat Xiao Ke. Pikiranmu kacau lagi. Pendapat apa yang dia punya? Setelah dia mengatakan sesuatu, kamu akan bersemangat dan mengikutinya. Pada saat itu kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis. Ini terlalu serius. Aku beritahu kamu, kamu harus menempatkan dirimu di posisinya. Pikirkanlah, bagaimanapun Lu Chen telah berjuang di Amerika Serikat selama hampir 3 tahun. Apakah dia rela menyerahkan semuanya sekaligus? Yah. Apa maksudmu? Kamu terlihat seperti ayah pria itu. Apa maksudmu? Aku bilang kamu terlihat seperti ayah Lu Chen. Hai, rasanya seperti kamu adalah ayahnya, bukan ayah Deng Xiao Ke. Kamu membuat kesalahan. Biar aku jelaskan. Lihat apa yang kamu katakan. Semua kata-kata itu ada di sana. Kamu pasti bertengkar dengan seseorang. Aku tidak apa yang bisa aku pertengkarkan. Aku tidak bisa. Tidakkah kamu lihat bagaimana dia membanting meja dengan keras?
Aku tidak tahu bahwa dia tidak bisa tetap tenang saat ada masalah. Bagaimana aku bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini? Hei, apa? Hei, apa kamu mau pergi ke rumah? Jangan halangi aku. Aku sudah cukup kesal. Kamu masih bikin masalah di sini. Oke. Aku pergi. Aku tidak akan bicara. Denganmu kamu tidak mau bicara denganku. Hei, kamu masih tidak memberitahuku. Aku mau bicara denganmu. Aku memberitahumu bahwa aku benar-benar tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan. Apa yang aku lakukan? Kamu memberiku sikap dingin. Apa yang kamu lakukan? Sudah selesai? Tidak, aku punya. Sesuatu yang harus dilakukan. Oke. Aku masih punya pekerjaan. Hei, kamu sudah bangun. Si pemalas kecil, kamu sudah bangun sejak lama. Bukankah kita sepakat bertemu jam 10? Baru jam 9. Kamu masih berlambat-lambat. Kalau aku tidak menelponmu, aku tidak akan bisa melihatmu jam 11. Bro, tolong tepat waktu. Aku tahu kamu akan bertemu sebentar lagi kamu. Masih duduk di kursi yang sama ya kamu? Bahkan tidak tahu kamu berada di kursi lama. Tidak masak aku untuk menggebalnya. Haha. Aku tahu kamu belum sarapan. Apa yang aku pesan untukmu adalah yang kamu suka. Makan. Jangan bilang selera makanmu berubah setelah 2 tahun pergi. Bagaimana mungkin? Aku sangat suka makanan manis. Ketika kamu tidak ada, aku sering kamu tampil bagus. Di restoran ini, makan lebih banyak. Ada APA, aku tidak tidur nyenyak tadi malam. Kamu bisa melihat lingkaran hitam yang tebal di bawah matamu aku. Menutupi mataku untuk waktu yang lama ketika aku pergi keluar. Bagaimana aku bisa bertemu orang? Ada apa? Ibuku mengomeliku sepanjang malam. Aku juga tidak tidur nyenyak. Ibuku juga mengomelimu sepanjang malam. Haha. Apakah semua wanita seusia ini seperti ini? Mungkin orang yang lebih muda suka mengomel. Xiaoke, kembali ke Amerika bersamaku. Aku sangat ingin kembali bersamamu. Tapi ibuku sudah seusia ini dia. Tidak semudah kita menerima hal-hal baru. Seperti kita yang masih muda. Dibutuhkan waktu. Aku harus berbicara dengannya dengan hati-hati. sedang dalam suasana hari yang baik. Bukan lebih mudah untuk berhasil. Mengerti. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Secepat mungkin. Sebenarnya Xiaoke, biar aku jujur. Ya sebenarnya aku punya kesempatan magang yang sangat bagus. Di Amerika sekarang. Bisa dibilang ini pekerjaan impianku. Ya semua syaratku. Memenuhi persyaratan mereka. Tapi ada satu kekurangan untukku. Aku masih single. Dan mereka membutuhkan orang dengan keluarga yang stabil. Itu sebabnya mereka ingin aku pergi ya? Tidak kamu terlalu banyak berpikir. Sebenarnya aku ingin mengatakan, lihat jika kamu pergi ke Amerika. Aku juga akan mencari pekerjaan. Dan hubungan kita akan memiliki akhir yang bahagia. Bukan ini yang terbaik untuk keduanya. Selain itu, aku ingin mencari pekerjaan yang bagus bukan untukmu. Dan untuk kita berdua. Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi ke Amerika Serikat, aku juga bisa menyerah dari pekerjaan ini. Tidak, kamu sudah bekerja keras untuk mendapatkan semua ini kamu. Tidak bisa begitu saja menyerah. Meskipun aku harus menyerah dari pekerjaan ini, aku tidak akan melepaskan wanita yang aku cintai. Oh, aku tidak ingin kamu menyerah dari pekerjaan ini karena aku. Kenapa kamu jadi begitu lebay? Menyebalkan sekali, sudah lama aku tidak memegang tanganmu. Makan kue kering dong Coba tart telur ini. Tart telurnya enak banget. Makan dulu kuenya baru tart telur. Coba deh dulu.
Kamu sudah dengar semuanya. Katamu, kamu kabur tanpa menyelesaikan makan. Jadi bagaimana bisa menjaga muka di depan orang lain? Sekarang nggak ada jalan keluar. Katamu padaku. Katamu ibumu tidak memberi muka pada orang lain. Atau memberi jalan keluar. Oh Bu. Aku masih menunggumu untuk menghiburku. Tahu? Aku mengikuti petunjukmu dan pergi ke sana dengan tenang dan sikap yang baik. Tapi mereka pura-pura patuh padamu tapi diam-diam melanggar. Dia sama sekali tidak ingin anaknya pulang. Dia ingin menikahimu dulu, baru membawamu pergi. Tahu? Saat aku mendengarnya rasanya sangat tiba-tiba. Aku bilang tapi katanya padaku bukan seperti itu. Lalu aku berdebat dengan dia. Tapi dia sangat sulit. Dihadapi dia terus berdalih dan berdalih. Setelah bicara panjang lebar, tiba-tiba dia gelisah dan membanting mejanya padaku. Aku belum pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya. Aku bilang ada apa? Ini bikin aku takut. Lu Chen bilang kamu marah duluan. Tidak mungkin. Ibuku adalah orang yang berpendidikan dan selalu masuk akal. Bagaimana mungkin aku marah padanya? Selain itu aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Bagaimana mungkin tidak mungkin? Dia membanting meja. Aku bilang, ibuku sangat besar hati. Bagaimana mungkin? Ibu menurutku kita harus lebih besar hati dan memanggil Tante Lu untuk meredakan suasana benar. Ini lumayan lucu. Apa yang salah denganmu? Apakah kamu salah minum obat? Otakmu terjepit pintu. Aku menelepon. Jangan tak minta maaf. Apa kamu bercanda? Xiaoke siapa yang marah? Siapa yang membanting meja? Oke, kamu sangat lucu. Aku tahu, kamu baik-baik saja sekarang. Kamu sudah bersekongkol dengan mereka. Ibumu sudah menjadi orang luar. Kamu sudah duduk di sana. Oh ibu. Bukankah aku mencoba menunjukkan bahwa keluarga kita besar hati? Tidak ada. Perlu untuk jenis kemurahan hati ini. Jenis kemurahan hati apa ini? Orang yang besar hati, tidak punya kepribadian, dan tidak punya keadilan. Jangan bicara tentangku, katakan padaku. Bagaimana kamu dan dia akan memutuskan sekarang? Apa? Masalahmu ibu? Lihat. Tidak mudah bagi Yu Chen berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Dia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang bisa diandalkan. Lihat kerja kembali. Tidak ada yang tersisa di sana. Mengapa membiarkan orang datang ke sini? Apa maksudmu? Kamu sudah menunggunya selama 6 tahun. Dan menyia-nyiakan masa mudamu. Apakah itu mudah bagimu ya? Apakah itu mudah untuk ibumu? Dia mengkhawatirkanmu setiap hari. Katakan saja padaku kamu yang memutuskan. Oh jangan terlalu bersemangat. Imin, jika benar-benar ada sungguh tidak ada cara lain, maka kami akan melakukannya. Maksudnya gimana? Kemana SIS? Oh ibu lihatlah. Anda selalu seperti ini. Ada yang bisa kami katakan? Saya tahu apa maksud Anda. Pikiran ibu Anda tidak jelas hari ini. Kita bahas soal hal itu lagi. Oh Mom, udah menyelesaikan hidangan Anda? Dan apa yang Anda lakukan? Saya akan makan malam. Jadi saya akan menemani Anda. Oke. Saya akan pick up Anda. Apa pendapat Anda? Ibu saya telah melakukan sesuatu yang salah kira-kira. Dan tidak ada. Saya mengatakan ini membantu. Apakah menurut Anda apa Tentu yang saya saja bisa katakan? jika. Bisa maka mari. Menempel bersama saja ya. Mungkin ibu saya baru-baru ini sedang suasana hati buruk. Bagaimana dengan kita? Menunggu sedikit lebih lama? Saya kira orang tua adalah kadang seperti anak-anak dan Anda harus cuas mereka sedikit tapi tidak bisa kami berikan. Mengenai prinsip ya, kami harus mewujudkan mereka.
Toleransi pendek dan objektivitas. Jadi apa yang harus saya lakukan? Bagaimana Anda bergerak keluar dan hidup di sini untuk menunjukkan sikap Anda. Ibu Anda sangat memperhatikan Anda. Jadi Anda pasti akan memberikannya. Setelah Anda memberikannya, dia akan menganjurkan Anda untuk kembali. Tidak akan banyak item lagi muncul? Tidak sesuai ya? Bagaimana jika Anda memicu ibuku? Itu akan lebih merepotkan. Tidak, ini tidak sesuai, dan itu tidak sesuai. Jam berapa sekarang? Anda masih indecisif? Saya indecisif. Bukankah kamu bilang kamu suka kalau aku ragu-ragu? Aku sudah bilang bertahun-tahun yang lalu bahwa aku suka keraguanmu. Itu karena aku pikir kamu naif. Tapi setelah sekian tahun, kalau kamu masih belum bisa memutuskan, ITU kekanak-kanakan. Kamu belum dewasa. Aku dulu naif. Aku dulu belum dewasa. Bukankah kamu sudah seperti ini selama bertahun-tahun? Aku tidak bisa mengubahnya. Tidak apa sikapmu. Ini tentang perasaanmu terhadap kita berdua. Penampilan yang serius dan bertanggung jawab. Aku tidak bertanggung jawab kalau tidak serius. Bisakah aku bersamamu selama 6 tahun? Bisakah aku menunggumu selama 2 tahun? Kamu tidak boleh bilang begitu. Apa yang sudah kulakukan selama 6 tahun terakhir? Aku belum melakukan hal yang mengecewakanmu selama 2 tahun terakhir, kan? Tidak apa aku bilang kamu mengecewakanku. Mari kita diskusikan. Jangan lakukan ini saat kita menikah. Jangan bertengkar, oke? Kamu bilang sudah makan sedang apa? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kamu kirim pesan. Oke. UPS ada apa? Masih memikirkannya. Berhenti memikirkannya. Apa kamulah? Kamu lihat kamu belum tidur nyenyak belakangan ini. Bolak-balik. Ya? Aku seharusnya tidak marah padamu hari itu. Terutama aku benar-benar bingung. Aku tahu kamu kesal dengan Xiao ke aku mengerti. Dia ada di rumah. Apa maksudmu? Kamu pergi bicara dengannya. Lalu apa yang harus kubicarakan? Sebagai ayah kamu tidak tahu harus bicara apa. Kakak buka pintunya. Aku ayah. Heh. Itu ayah. Ayah kenapa lama sekali buka pintunya? Hei, aku pulang lebih awal. Lihat kamu tidak terlihat senang. Ada apa? Semuanya baik-baik saja? Apa yang terjadi dengan kamu dan Lu Chen 2 hari ini? Ah. Ayah tahu kalian sudah bersama selama 6 tahun. Tapi sebenarnya tidak banyak waktu bersama. Bisa dibilang lebih banyak berpisah daripada berkumpul. Sebenarnya aku pikir. Jangan khawatir tentang kami. Terutama tergantung pada dirimu sendiri. Selama kamu memikirkannya untuk dirimu sendiri. Kamu membuat keputusan. Ayah akan mendukungmu. Tidak peduli ibumu. Betapapun berat perasaannya. Kita tidak bisa menahannya lagi. Aku akan memikirkannya untukmu juga, Anak. Begini keadaannya.
Kamu perlu tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Baik, istirahatlah lebih awal. Santai saja, haha. Halo sayang. Aku sudah sampai di Beijing. Maaf? Jujur saja, aku tidak tahu kalau kamu akan datang ke Beijing. Kejutan? Selamat. Aku tanya apakah ini perlu. Kamu kembali ke Beijing untuk menemui pacarmu. Aku tidak bisa datang ke Beijing untuk menemui pacarku? Vivian, kita berdua sudah dewasa. Sudah kukatakan padamu, ini hanya masa kesepian antara aku dan kamu. Saling menghibur, berbagi kehangatan, berkumpul. Ini tidak ada hubungannya dengan cinta. Pria bisa menggunakan wanita untuk meredakan kesepian, memuaskan keinginan fisik dan kehidupan. Aku tidak bisa. Aku sudah jatuh cinta padamu. Apakah kamu mencintaiku atau tidak? Itu urusanmu. Aku ingat sudah memberitahumu. Aku punya pacar. Kenapa kamu ganggu aku padahal punya pacar? Aku nggak provokasi kamu. Hal kayak gini nggak bisa diselesaikan dengan tepuk tangan. Dan sekarang kamu nggak ikutin aturan mainnya. Aku ini cewek. Aku nggak mau main ikut aturan permainan cowok. Ayo balik ke Amerika sama aku. Kalau nggak, aku bakal cari pacar kamu. Kasih tahu dia semua tentang kita. Aku punya nomor teleponnya. Vivi. Nah gitu dong. Aku bakal habisin semuanya. 101, aku juga nggak mau hidup lagi. Kamu nggak mau mandi. Ngomong-ngomong ngapain duduk di sini? Ayo kita pergi. Kamu kangen aku? Kamu kangen aku? Mikirin aja. Mikirin apa? Jauhin aku capek. Oke, nanti aku mandiin kamu. Sudah aku bilang. Aku bakal pijitin kamu. Aku bilang aku capek. Vivian, tunggu sebentar. Kamu mau aku ngapain? Kamu mau aku ngapain buat kamu? Aku nggak mau kamu ngapain-ngapain. Kamu bisa pergi sekarang. Yo akhirnya ingat aku. Pacarnya datang langsung lupa sama teman-teman. Kawak yang lebih mementingkan entertainment. Bisa ngobrol nggak?
Aku bosan. Ada apa lagi? Lu Chen mau aku ke Amerika. Mamaku nggak mau aku pergi. Gimana dong? Kamu mikirin diri kamu sendiri gimana? Aku pasti pengin yang terbaik buat keduanya. Mamaku nggak marah. Aku bisa sama Lu Chen lagi. Terus gimana dong? Lu Chen mikir apa? Dan apa dia beneran worth it? Apakah itu sepadan? Aku benar-benar tidak memikirkannya. Tapi aku menemukan. Aku benar-benar punya masalah besar dengannya sekarang. Kamu lihat dulu dia selalu menuruti aku dalam segala hal. Sekarang kurasa begitu. Itulah yang dia inginkan. Aku harus menuruti dia. Aku harus mendengarkan dia. Kalau tidak dia tidak akan senang. Apakah kamu pikir itu karena mereka sudah terpisah terlalu lama? Atau aku terlalu sempit pikiran? Aku pikir begitu. Seperti yang kamu katakan waktu perpisahan terlalu lama. Maka kalian berdua mungkin harus membiasakannya perlahan. Dia dulu magang saat baru lulus. Dia juga sudah pergi lama. Tidak berubah sama sekali saat aku kembali. Sama seperti dulu. Mengapa kali ini berubah? Apakah orang sudah tumbuh dan menjadi lebih kompleks? Mungkin. Tapi Xiao, apakah kamu benar-benar akan pergi dengannya? Sudahkah kamu memikirkannya? Di Amerika jika benar-benar ada masalah antara kalian, kamu yang akan menderita. Jangan memikirkannya. Aku akan membuatkan kamu masker wajah. Lalu aku akan cuci muka. Oke. Mengapa kamu pergi? Aku tidak akan membiarkan kamu menjawab. Sudah dimatikan, oke. Halo? Ponsel yang kamu hubungi sudah dimatikan. Halo? Ponsel yang kamu hubungi sudah dimatikan. Halo? Permisi, apakah kamu Deng Xiaoke? Halo? Aku pacar Lu Chen di Amerika Serikat. Namaku Vivian. Kami sudah tinggal bersama hampir setahun. Aku mencintainya. Aku akan memberikan apapun untuknya. Aku harap kamu bisa melepaskannya. Jangan desak aku. Aku rapuh. Juga gila. Siapa kamu? Apakah kamu sakit? Apakah kamu baru saja menelepon Lu Chen? Dia tidak menjawab. Dia bersamaku sepanjang waktu. Kurasa kamu tidak ingin percaya apa yang kukatakan. Benarkah? Nanti aku akan mengirimimu foto. Kamu sangat pintar. Akan mengerti.
Halo, Apakah Xiao Ke meneleponku tadi malam? Aku mabuk. Jadi aku tidak menjawab teleponmu. kamu di mana? Di rumah. Kamu di mana? Di rumah ada apa? Tidak apa-apa, tidurlah. Hari ini sangat pagi. Pagi ini aku bangun dengan tenggorokan kering. Tidak bisa minum. Pergi ke toko serba ada dan beli air. Belum buka. Pulang dengan tangan kosong. Tepat waktu. Aku akan membawamu ke suatu tempat hari ini. Kenapa tidak? Halo, ada apa? Halo, kamu di mana, Kak Chao? Ceritakan apa yang terjadi denganmu. Tuan Chao dari Shanghai sudah datang ke Beijing. Ada acara jamuan malam ini. Aku punya undangannya. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Katakan padanya tidak ada waktu. Tolong aku. Hei, itu. Aku punya dokumen lain yang perlu kamu tanda tangani. Atau aku akan mengirimkannya padamu. Bukankah sudah kukatakan padamu? Tidak ada waktu untuk hari lain. Aduh. Ini dia lagi. Hei, paman. Haha. Kenapa kamu sendirian hari ini? Bagaimana dengan pacarmu? Dia ada urusan. Kamu ingin memotong rumput. Aku ada urusan hari ini. Tolong bantu aku. Oke, pastikan perhatikan keselamatan. Oke, terima kasih, hahaha. Di SMA. Sekarang dan akan selalu. Xiao Ke, aku ingat kamu bilang padaku. Maukah kamu menikah denganku? Menikah denganku. Sepertinya akan hujan. Pulang ke mobil dulu. Xiao Ke. Apa maksudnya itu?
Aku belum memutuskan. Mau menolak aku? Xiao ke aku tidak punya banyak waktu untuk menunggumu. Xiao ke aku bilang aku tidak punya banyak waktu untuk menunggumu. Halo, Aku teman kakak Chao, Xiao Li. Kakak Chao sakit. Bisakah kamu datang menjenguknya? oh begitu. Hei, oke. Aku akan kirimkan alamatnya nanti. Berhenti di pinggir jalan. Aku punya teman yang di rumah sakit. Aku mau menjenguknya. Aku ikut denganmu. Terserah. Hei, halo. Ada yang bisa kubantu? Tolong berikan ini pada Ling Ling. Hei Oak, terima kasih sama-sama. Oh, tadi ada seorang pria dan wanita datang menjengukmu. Ini buah yang mereka berikan. Seorang pria dan wanita. Apa katamu? Tidak bilang apa-apa. Terima kasih. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Seorang pria dan wanita. Siapa? Kamu belum makan seharian, lapar kan? Aku ingat kamu bilang padamu bahwa dessert bisa membuatmu merasa baik. Jadi kamu lihat kue tart. Semuanya manis-manis kok. Pasti moodnya jadi bagus setelah makan. Bagaimana? Tapi bagaimana perasaanku? Kamu tidak merasa senang setelah memakannya kan? Baru mulai makan. Kakak. Ayo kita pergi ke rumah sakit bersama untuk melihat pria itu. Siapa? Teman, Teman biasa. Sudah berapa lama kalian kenal?
Lebih dari sebulan. Sudah makan bersama? Ya, saat makan dengannya. Apakah lebih enak daripada makan denganku? Lebih bahagia. Kamu terlalu banyak berpikir. Sial. Kamu suka dia. Kamu ngapain? Kamu suka dia. Kamu suka dia. Kamu ngerti? Aku bilang kamu suka dia. Kita benar-benar hanya teman. Xiaoke. Aku berpisah denganmu selama 2 tahun. Aku tidak ingin berspekulasi terlalu banyak. Aku tidak ingin berpikir buruk tentangmu, tapi aku harus jujur padamu. Omong kosong selama 6 tahun. Kalau begitu tolong katakan dengan jujur. Kamu pergi kemarin malam. Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Kamu pergi kemana? Kamu tidak bisa menjawab telepon. Kamu tinggal di mana? Kamu tidak bisa bilang kamu tinggal di rumah. Apakah itu penting? Apakah itu penting? Kalau penting, aku akan memberitahumu sekarang. Selama kamu menelepon di masa depan, aku akan membalasmu secepatnya. Aku tinggal di luar. Aku akan memberitahumu di mana aku tinggal secepatnya. Oke, tidak ada kejujuran. Bagaimana kita bisa melanjutkan? Terus terang. Aku tidak jujur. Kamu bilang padaku, aku tidak jujur. Apakah dia baik-baik saja kemarin? Siapa? Ya. Tidak ingin mengatakan terlalu banyak. Aku tidak ingin merusak hubungan yang telah kita bangun selama 6 tahun terakhir. Kita telah berubah sedikit dalam 2 tahun terakhir. Tapi aku tidak berpikir itu masalah. Aku bisa mengubahnya. Aku bisa mengubahnya untukmu. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa aku terima. Aku tidak bisa menerimanya, kamu mengerti? Ini tidak bisa diterimakan? Tidak bisa diterima. Mengerti. Mungkin kita berdua tidak seperti 6 tahun yang lalu. Orang yang paling sempurna di hati masing-masing. Dari awal sampai akhir. Kamu adalah wanita yang paling aku cintai, mengerti? Aku akan kembali ke Amerika besok. Aku akan menunggumu di bandara. Selamat jalan.
Halo, halo. Hei, apakah kamu Deng Xiaoke? Batu yang kamu hilangkan di bandara waktu lalu sudah ditemukan. Silakan datang dan ambil saat kamu ada waktu. Terima kasih sama-sama. Halo Tuan Chen, pesta ulang tahunku akan segera dimulai. Apakah kamu sudah hampir sampai? Aku akan segera ke sana. Oke. Minumlah segelas sampanye. Jackie, kemarilah. Tuan Chen, halo. Selamat ulang tahun Tuan Chen. Selamat ulang tahun Tuan Chen, terima kasih. Wanita, memang benar semakin tua semakin tidak ingin merayakan ulang tahun. Siapa yang tidak ingin tetap berusia 18 tahun? Maka sikap Tuan Chen tidak kalah dengan masa lalu. Dan wanita memiliki usia tertentu. Sikap dan percakapan berbeda. Semakin menarik. Ya, kata-kata ini untukmu. Aku sudah mendengarnya semua. Terima kasih Tuan Chen. Tapi mengapa dalam cinta, seorang wanita selalu tidak bisa menandingi seorang gadis kecil? Itu karena pria terlalu tidak percaya diri. Menemui seorang wanita sukses, mereka biasanya mundur. Ya, jika kamu bertemu pria yang percaya diri, baru kita bisa mengerti wanita seperti apa yang berharga. Baiklah. Terima kasih. Tuan Chen. Hei, selamat ulang tahun. Terima kasih Tuan Chen. Tuan Chen, silakan makan dulu. Selamat ulang tahun. Terima kasih, selamat ulang tahun. Halo, Mama. Kita rayakan ulang tahun Tuan Chen. Aku tidak bisa pergi. Oke. Baik Mama, aku sudah lama di luar dan itu tidak sopan. Itu saja. Dah, terima kasih. Terang terima kasih. Tunjukkan padaku. Yah, cium aku dong Mua. Ya baguslah. Kakak peluk. Peluk. Selamat ulang tahun wanita cantik. Terima kasih. Hei Xiaoke. Mari kita perkenalkan staf perusahaan kita. Deng Xiaoke. CEO Biro Iklan Zheng Haichao. Senang bertemu denganmu. Pria Aquarius. Aku juga perkenalkan. Ini pacarku. Mari kita lihat apakah kita sudah menikah. Oke, jangan main-main dan makanlah sesuatu. Oke, kamu bicara. Bagaimana pria botol air itu tampan? Oke. Kami sudah saling kenal bertahun-tahun. Salah satu hal yang paling aku ingat adalah ketika aku di Amerika. Perusahaannya hampir bangkrut. Hanya tersisa $2.000. Dia menghabiskan 2.000 yuan itu untuk menggantikan panggilan internasional 2 jam. Sangat menyentuh. Menurutmu apakah kita benar-benar suami istri? Permisi, wanita cantik, kemarilah. Oh, aku akan ke sana dulu. Tuan Zheng, Apa kabar? sudah berapa lama kamu di sini? Ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kamu ya. Tanya saja dong. Oh. Setelah pacarmu kembali, kita berdua bakal tamat. Aku tadi bersama Chen Jia. Bukan sudah bertahun-tahun katanya. Sepertinya aku cuma permainan buat kamu ya. Memang cuma permainan. Bukan permainan. Kamu bisa main-main sama aku. Tapi 2 perahu nggak bisa. Jangan lupa kamu juga punya pacar. Aku nggak boleh punya pacar. Lagian permainan kita udah selesai. Kamu nggak akan bilang suka sama aku kan? Kamu bilang suka sama aku. Aku langsung putus sama Chen Jia. Nggak.
Ulang tahun belum selesai. Kamu mau ngapain? Mr. Chen, terima kasih banyak ya. Ah, maaf tadi. Pacar udah datang. Ada apa? Kamu harus pergi. Kue belum sampai. Tunggu bentar. Itu dia. Kamu ngomongin apa? Nggak ngomongin apa-apa. Abang udah dateng. Oh, oh, oh. Ulang tahun. Oh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih semuanya udah datang ke pesta ulang tahunku hari ini. Katanya kalau ngucapin harapan pas ulang tahun bakal terkabul. Aku harap harapanku ini bisa langsung terkabul. Udah ditulis. Oh. Kue yang cantik banget. Mr. Chen makan kuenya. Milk tea. Ah, Oh, oh.